Nah, beberapa hari lalu kita sempat mengusulkan katanya Aceh akan melobi untuk lakukan naik haji secara mandiri, itu bagaimana tuh Bang? eh, nggak kayak gitu kayak beritanya tuh. Jadi gimana Bang? Maka Jadi kita ini coba kan konfirmasi. ini apa namanya? Saya cuma mengingatkan, Mm-mm. ini bukan satu terobosan baru, bukan juga satu apa namanya ide baru. Itu Mm-mm. semua kan udah tercantum dalam undang-undang pemerintah Aceh, ya Mm-mm. kan pasal 16 ayat 2 huruf Mm-mm. E, bahwasanya memang untuk kewenangan pemerintah Aceh lainnya dalam Mm-mm. melaksanakan keistimewaannya itu satu boleh menyelenggarakan syariat Islam, kemudian B, C, D, HI-nya itu penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji. Mm-mm. Saya bilang coba mungkin nanti dibaca sekali lagi rilis saya. Saya bilang Mm-mm. ini mungkin kesempatan untuk legislatif dan eksekutif agar memperkuat regulasi. Jadi ini sifatnya kesempatan secara regulatif, kesempatan yang ada dalam undang-undang. Mm-mm. Yang kedua, itu artinya mungkin perlu penguatan-penguatan karena pasal itu perlu peraturan pelaksana dia. Mm-mm. Peraturan pelaksana itu bisa bentuk kanun, bisa bentuk juga yang lainnya, peraturan pemerintah, PP ataupun Perpres ataupun yang lainnya. Mm-mm. Nah, kemudian juga ini secara historis kita memang sama dengan Arab Saudi itu kan memang ada hubungan historisnya, Mm-mm. terutama yang sekarang memang kita jalankan yaitu terkait dengan Baitul Asy. Mm-mm. Jadi dua hal ini, kesempatan secara regulasi dan juga kesempatan secara historis ini yang mungkin bisa kita kaji dan kita dalami untuk kemudian kita jadikan kesempatan ini kemudian nantinya Aceh bisa menyelenggarakan dan mengolah haji sendiri, minimal kalau selama ini cuma menerima di sana menerima uang karena kita masih ikut sewa rumah dan sewa penginapan dari pemerintah pusat. Kalau Mm-mm. memang ini diberikan kewenangan kan minimal kan bisa kita gunakan rumah sendiri itu nggak perlu ngambil uang. Kalau memang sewa rumah yang dari pemerintah pusat itu lebih besar daripada uang yang dikembalikan dari Baitul Asy. Mm-mm. Itu minimal kalau masalah kuota bisa jadi dengan karena historis kita bisa kita lobby. Jadi itu bagian prosesnya kan besar haji ini. Prosesnya kan panjang haji ini. Proses registrasi siskohat, proses kuota, proses petugas haji, ada masalah pemberangkatan, catering. Nah, Mm-mm. jadi kan bagian mana yang bisa kita independen, bagian mana yang enggak, apakah semua, apakah yang hal kecil saja, apakah cuma memindahkan penyelenggaraan dan pengelolaan dari Kemenak RI ke Dinas Syariat atau ke Badan Khusus Haji Aceh. Nah, itu kan Mm-mm. itu yang perlu pakar-pakar, perlu pemerintah, perlu legislatif, perlu semua elemen untuk memberikan masukan. Baru kemudian kita perjuangkan bersama-sama di pemerintah Oh, pusat. berarti sebenarnya alasan kita pertama adalah untuk memperkuat regulasi yang Iya. telah ada gitu. Ah, Itu alasan pertama kita, Bang. iya betul. Berarti bukan untuk karena dibatalkannya berangkat haji ya, tahun Momentum ini. saya keluarkan ide saya ingatkan ya, bukan saya keluarkan. Mm-mm. Saya ingatkan ide ini, saya ingatkan pasal tersebut adalah momentumnya adalah pembatalan haji. Karena ini kan haji kan banyak masyarakat yang menyatakan saya ini seperti apa Ustaz, kok bisa nggak kita ini? Saya bilang kan banyak yang galau gitu kan, banyak yang resah. Mm-mm. Saya bilang, ya ini kalau seandainya kita sudah punya regulasi haji sendiri, bisa jadi bisa kita sendiri mengatur ini karena ada kesempatan. Tapi ini kan kita belum punya payung hukum sendiri untuk menyelenggara dan mengelola. Kesempatannya ada di pasal itu, saya bilang. Dan ini nggak cuma karena karena saya kan bukan pakar hukum juga. Saya kan sekarang ini kan politisi. Ini juga hasil diskusi saya dengan pakar hukum. Artinya dengan dengan pakar hukum yang
yang menjadi guru hukum saya diskusi ini. Ide pertama ini juga dari ide yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya memang di sini dari 2014 ini cerita ini, saya baru ingatkan kembali. Saya diingatkan sama guru saya, guru hukum saya itu dari 2014 ketika saya masih ketua IKAD. Jadi sekarang 2020 karena momentumnya pembatalan haji, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan ke saya, maka saya ingatkan lagi, kita coba kalau misalnya sekarang ini kita sudah punya payung hukum untuk bisa sendiri. Berangkat sendiri. Bisa jadi kita bisa negosiasi sendiri untuk berangkat apa enggak, bisa jadi kan gitu. Nah, jadi enggak berarti langsung, jadi memang ada ya wajar sih yang pemberitaan, wajar teman-teman jurnalis itu melihat ini kesempatan yang memang sampai dengan judul-judul yang yang bombastis, wajar saya kira. Saya pahami lah. Tapi sebenarnya ide awalnya itu dari rilis saya yaitu tadi cuma mengingatkan, bukan kemudian ini bisa kita dengan pasal ini kita bisa sering saja. Ayo mana? Enggak gegabah, enggak seperti itu. Semuanya harus dengan prosedural, legal prosedural. Jadi memang harus ada, nggak bisa kita langsung aja menggunakan pasal itu untuk kemudian kita gerak, enggak. Setiap pasal itu harus ada peraturan pelaksananya. Nah, berarti sebenarnya tujuan kita mengeluarkan statement itu untuk memperkuat yang sebelumnya aja kan, untuk kedepannya nantinya kan. Dan memang kebetulan di tingkat pemerintah Aceh kan lagi nggodok rancangan kanun tentang haji dan umrah. Jadi makanya kita coba sekalian gitu Bang. Iya benar. Jadi ini kenapa nggak coba pasal ini diperkuat dalam dimasukkan dan kemudian diperkuat dengan teknis-teknis yang kita mampu atau kita hasil dari musyawarah kita untuk kita perkuat dalam kanun ini gitu. Nggak cuma menjiplak undang-undang haji yang tahun 2019 itu, undang-undang haji nomor 8 tahun 2019. Gitu. Oh berarti memang bukan karena corona tahun ini maka kita langsung juga Bang, cuman bisa karena kita belum saya nggak mengatakan nanti saya nggak mengatakan tahun ini atau saya nggak mengatakan kapan waktu nggak saya sebut karena memang ini kan masalah regulasi dan masalah kesempatan saja. Bisa jadi kemudian sampai berlarut-larut berapa tahun. Ini kan kekhususan Aceh pasal-pasalnya kan banyak yang belum kelar, katakanlah seperti bendera, seperti himne kan nggak kelar-kelar itu. Bisa jadi nanti ini akan bernasib sama. Tapi apakah saya berdosa ketika saya ingatkan ini? Nah, itu berpulang kepada masyarakat dalam menilainya lah. Yang jelas menurut saya apapun yang dicantumkan dalam kekhususan Aceh, baik di kekhususan dan keistimewaan Aceh, baik dari Undang-Undang 44 tahun 99 maupun Undang-Undang 11 tahun 2006 itu wajib bagi setiap kita untuk memperjuangkannya, untuk mengimplementasinya, untuk melaksanakannya. Nah, gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Fadil. Sama-sama. Untuk waktu dan informasinya. Ya. Makanya ini saya coba konfirmasi ulang kan, karena kan saya baca referensi punya kawan kok. Ini kayak yang digodok habis kali nih. Iya. Saya coba konfirmasi sama Abang penjelasan ininya. Saya pahami teman-teman mungkin ini juga masyarakat kan euforia yang luar biasa karena memang ini dibatalkan haji dan hari ini sudah diumumkan oleh Saudi boleh haji tapi hanya untuk dalam negeri Arab Saudi saja. Baik untuk orang Arab Saudi maupun orang non Arab. Tapi yang di sana saja. Saya ada baca juga. Kadang orang membenturkan. Terus mana nih independensi haji Aceh? Belum lah, regulasinya belum ada, payung hukumnya belum jelas. Kan? Gitu. Iya, Bang. Oke, Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.